Oke, halo semuanya. Akhirnya gue ada bahan buat video lagi setelah sekian lama. Dan kali ini gue mau bahas tentang keyboard mechanical lagi, yaitu si Tecware Phantom L ini. Jadi kayak huruf L di namanya, Phantom L ini adalah keyboard mechanical low profile dari Tecware. Dan setahu gue, ini adalah keyboard mechanical low profile yang paling murah sampai sekarang ini. Dan gue dapetin ini karena gue klaim garansi dari keyboard Phantom 96 yang sebelumnya udah gue review, dan kalau kalian nonton di situ, gue ada komplain soal masalah di RGB-nya. Terus gue klaim ke pihak DTG Indonesia, dan gue minta tuker sama Phantom L ini. Karena takutnya kena masalah di RGB-nya lagi, dan sekaligus juga bisa jadi video baru. Jadi lumayan. Oke, langsung aja kita ke unboxing-nya. Isinya standar aja, kita dapat keyboardnya yang dibungkus kain putih kayak gini. Terus kita dapat USB Type-C to Type-A yang udah gue plated juga di kedua ujungnya. Dan yang terakhir kita dapat keycap spooler, switch puller, dan 4 switch cadangan. Nah, sekarang kita lihat dulu dari desain si keyboardnya. Dia ini pakai layout TKL standar, jadi nggak ada numpadnya. Yang artinya, keyboard ini termasuk kecil ukurannya. Di sini ada juga indikator buat caps lock dan scroll lock di samping tombol escape. Di bagian atas cuma ada lubang USB Type-C, di samping polos saja, dan di bawah cuma ada tulisan Phantom di pojok kirinya. Untuk di belakangnya, ada 4 rubber feet dan ada juga kaki untuk ngatur kemiringan keyboardnya. Si Phantom L ini, desain bodinya hampir flat, jadi kalau dua kakinya nggak dikeluarin, keyboardnya hampir rata di meja. Untuk build quality udah bagus banget buat keyboard tipis. Malah menurut gue lebih solid dari Phantom 96. Bagian atasnya udah pakai aluminium dan didesain kayak ngebungkus bagian bawahnya yang terbuat dari plastik. Desain kayak gini jauh lebih bagus menurut gue dibandingin sama Phantom 96 yang aluminiumnya dibiarin flat keluar ke samping. Oh iya, untuk video review Phantom 96-nya nanti mungkin gue taruh di card di atas atau di kolom deskripsi. Nah, untuk switch yang dipakai, keyboard ini pakai switch Outemu low profile. Jadi dari switchnya sendiri emang udah lebih rendah dari switch yang biasa. Di sini gue dapet switch yang brown jadi tactile dan gak terlalu berisik kayak blue switch. Phantom L ini juga udah modular switchnya, jadi bisa diganti tanpa mainin solderan. Tapi ini susah banget dicabutnya. Gue udah coba beberapa kali, dan kayaknya kalau gue paksa, switchnya bakal rusak duluan sebelum bisa kecabut. Buat RGB, sama kayak Phantom 96, ini udah lengkap banget. Kalian mau mode apa aja, kemungkinan besar udah ada semua di sini. Dan bisa disetting dari keyboardnya langsung ataupun dari softwarenya, yang bisa di-download di web resminya. Dan untuk setting di keyboardnya langsung, udah ada di Sublegend keyboardnya di bagian navigasi, jadi tinggal pencet Fn ditambah tombol navigasinya. Di keyboard ini nggak ada suara apa-apa pas RGB gue nyalain, jadi aman dibandingin sama Phantom 96 yang sebelumnya. Nah, gue udah pakai keyboard ini selama hampir sebulan, dan menurut gue ini enak banget. Switch low profile-nya itu punya travel distance dan actuation point yang lebih pendek dari switch biasa. Jadi jari gue secara otomatis bakal coba ngikutin kecepatan switch-nya ini, yang bikin ngetik gue berasa lebih cepet. Perbedaannya emang gak terlalu signifikan tapi tetap berasa. Dan mungkin ini juga ngefek waktu kalian main, jadi gerakan karakter bisa lebih cepet ke input meskipun bedanya cuma sedikit. Sebagai keyboard TKL, menurut gue si Phantom L ini hampir gak ada kekurangan sama sekali. Paling yang tadi aja switch-nya keras banget buat dilepas. Tapi kekurangannya itu nggak mempengaruhi pengalaman gue sama pakai keyboard ini sama sekali. Oke, kalau dari yang gue lihat, harga si Phantom L ini sekitar 650 ribuan. Dan setahu gue belum ada lagi keyboard mechanical low profile yang dijual dengan harga kisaran segini. Jadi menurut gue ini worth it banget. Terlepas dari kekurangan kecil yang ada, buat gue kelebihannya itu jauh lebih berasa. Nah, paling gitu aja review dari Tecware Phantom L ini.
Like videonya kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa buat tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan soal keyboardnya. Dan subscribe di channel Too Little Tech biar gua makin semangat bikin videonya. Sampai ketemu di video berikutnya.